Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anila Sari. Hari ini saya akan menjelaskan tentang learning journal yang kemarin teman-teman sebelum kelas dimulai yaitu Pak Adi, dosen saya, dosen pengampu teknik produksi film itu ngabsen dulu gitu kan. Dan teman-teman presentasi juga menyiapkan presentasinya. Oke, baik teman-teman, tidak berlangsung lama-lama ya. Ini dia learning journalnya. Oke, ini dia learning journal yang kemarin, yaitu skenario film ibaratnya cetakan biru utama teman-teman dari sebuah produksi yang mengubah ide cerita abstrak menjadi alur visual yang jelas. Menulis naskah, menuliskan dialog dan adegan sambil membangun struktur dramatis cerita. Dengan kata lain, skenario memberikan panduan penting bagi semua tim produksi. Skenario yang baik juga realistis, mempertimbangkan lokasi, jumlah, pemeran, durasi, dan juga kebutuhan teknis agar film bisa diwujudkan dengan lancar. Setelah skenario siap teman-teman, biasanya tahap berikutnya adalah storyboard. Nah, storyboard ini apa sih teman-teman? Nah, storyboard adalah rangkaian sketsa gambar berurutan yang menggambarkan setiap adegan dan pergerakan kamera. Fungsinya seperti panduan visual dengan storyboard. Sutradara dan kru bisa melihat cerita sebelum syuting. Semua pihak sutradara, sinematografer, perancangan artistik, dan juga lain-lain. Jadi memiliki gambaran yang sama tentang tampilan akhir film. Hal ini sangat membantu agar komunikasi antar tim lancar. Waktu dan sumber daya produksi bisa diatur lebih efisien. Intinya storyboard menjembatani ide abstrak dan dengan hasil teman-teman. Nah, sehingga proses produksi bisa terstruktur dan juga sesuai visi kreatif. Selanjutnya dilakukan breakdown script. Ini adalah proses menguraikan skenario akhir ke dalam rinci produksi yang sangat spesifik. Misalnya, tiap adegan dicatat kebutuhan, lokasinya, siapa pemainnya, utama atau figurannya, teman-teman. Nah, kostum, properti, efek suara, pencahayaan, dan juga perlengkapan kamera yang diperlukan. Nah, dengan begitu, tim produksi tahu persis apa yang harus disiapkan sebelum syuting. Breakdown script juga membantu penyusunan jadwal, pengambilan gambar, dan pengembagian tugas antar departemen seperti sutradara, tata artistik, kameramen. Intinya, proses ini menjaga efisiensi waktu, biaya, dan juga koordinasi karena setiap elemen produksi sudah tercatat dan terencana sebelumnya. Bersama dengan itu, dibuatlah breakdown anggaran. Setelah semua kebutuhan adegan tercatat, teman-teman, tim keuangan membuat daftar biaya detail untuk setiap kebutuhan tersebut. Nah, misalnya menghitung honor pemain, sewa lokasi, perlengkapan artistik, logistik, konsumsi, terus hingga alat-alat produksi. Dari situ diperoleh perkiraan total biaya dan prioritas pengeluarannya, teman-teman. Misalkan breakdown budget menjadi alat kontrol keuangan selama produksi. Tim bisa membantu atau memantau penggunaan dana, membandingkan rencana versus kenyataan, dan cepat mengambil tindakan jika ada masalah. Jadi, perencanaan anggaran yang rinci dan realistis membuat produksi berjalan lebih terarah dan juga aman secara finansial. Nah, lanjut ada manajemen produksi, mengatur keseluruhan proses mulai dari rencana hingga eksekusi, mengorganisasikan semua sumber daya orang, waktu, lokasi, peralatan, dan juga dana agar skenario yang ditulis bisa diwujudkan menjadi sebuah film. Nah, tim produksi membantu membuat jadwal, terus syuting schedule, memantau progres dengan diagram, terus seperti Gantt chart, dan juga siap mengambil keputusan secepat saat ada perubahan misalkan perubahan cuaca buruk, terus gangguan teknis. Intinya tuh manajemen produksi memastikan semua rencana berjalan sesuai target dan juga efisien sehingga proyek bisa selesai tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Dalam struktur produksi, departemen produksi dan departemen penyutradaraan memiliki peran penting. Departemen produksi menangani urusan teknis dan juga logistik agar syuting lancar. Produser atau line producer, production manager, dan juga tim operasional yang mengurus anggaran harian.
jadwal, transportasi, hingga kebutuhan kru dan juga fasilitas. Contohnya, produser yang bertanggung jawab atas keseluruhan proyek atau kreatif dan finansial. Sedangkan lain produser dan productions manager fokus pada pengaturan anggaran dan logistik lapangan. Suksesnya departemen produksi diukur dari kemampuannya menjaga efisien waktu dan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Misalnya rutin mengadakan rapat, produksi, dokumentasi, call set, laporan, keuangan. Sementara itu, departemen penyutradaraan bertugas mengarahkan visi kreatif film. Sutradara adalah, teman-teman, sutradara itu biasanya pemimpin kreatif yang menerjemahkan naskah ke dalam bahasa visual. Ia menentukan gaya sinematografi, tempo, ritme, blocking, aktor, dan juga suasana tiap adegannya, teman-teman. Nah, agar cerita punya makna yang mendalam bagi penonton, sutradara dibantu oleh asisten sutradara atau misalkan AD, script, sports, feature, dan juga kadang ada art director atau AD atau sangat penting untuk menjaga agar jadwal syuting berjalan sesuai dengan rencana. Jadi departemen ini tak hanya soal seni tapi juga manajemen di lokasi secara keseluruhan. Sutradara menjaga komunikasi, memotivasi tim dan juga melakukan negosiasi antar visi artistik dan juga keterbatasan produksi. Nah, ada 3 tahapan utama produksi, teman-teman. Nah, ada 3 tahapan utama produksi. Nah, praproduksi, produksi, dan juga pasca produksi. Oke, semua persiapan matang disiapkan. Tim menyusun ide cerita, menulis skenario, melakukan breakdown script, mencari lokasi syuting, memilih pemeran, casting, menyusun jadwal dan anggaran, serta mempersiapkan perizinan yang dibutuhkan setelah semuanya siap. Oke, baik di studio maupun di luar lokasi. Terakhir, pasca produksi dimulai secara seluruh gambar diambil. Tim editor menyunting video, menata urutan adegan, memperbaiki suara dialog, menambahkan musik, latar effects, dan semuanya visual, semuanya itu disusun melalui editor. Nah, dengan memahami peran skenario, storyboard, breakdown, script, dan budget, manajemen produksi, peran masing-masing departemen, serta tahap praproduksi hingga pasca produksi, kita bisa melihat betapa kompleksnya dan koordinasinya proses pembuatan sebuah film. Semua elemen ini saling mendukung agar cerita yang diimajinasikan sutradara dapat terwujud di layar dengan rapi dan juga sesuai dengan rencana. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.